Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini hadir pada tempat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan kali ini pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi guru budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, perkenankan saya sebagai pengatur acara di sini. Nama saya Fitria Nur Malasari, akan memandu kegiatan diseminasi guru mengenai budaya positif. Adapun susunan acara yang akan dikedepankan yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang kelima yaitu acara inti penyampaian diseminasi oleh CGP Angkatan 9, dan yang terakhir yaitu tutup. Kita akan lanjut kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan diseminasi guru budaya positif ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Nurdiansyah Eskom. Kepadanya saya persilakan. Dan Bapak untuk memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk memulai acara ini supaya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah dan barokah ilmu yang kita dapatkan, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an qawli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yu'min wa yuqabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik wa 'azim hamdu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma anqidna wal muslimin minasyaqwa ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isa'ati ila ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dayyi ila al-'izz wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minas sukhti ila al-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah. Subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan senantiasa Allah ridhoi dan kita dimuliakan sebagai umat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak SMA, Kepala SMA Negeri 2 Garut kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, yang terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya menjalankan segala ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Garut yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Garut angkatan ke-9. Nah, mudah-mudahan bahwa kegiatan ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kaitannya dengan budaya positif yang nantinya akan menjadikan sesuatu hal yang baik bagi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 2 Garut. Ada beberapa hal yang memang sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa hal tersebut antara lain misalkan di dalam kegiatan saling mengucapkan salam ketika bertemu di antara para warga SMA Negeri 2 Garut, baik antar guru dengan guru, guru dengan TU, dengan kepala sekolah, kemudian peserta didik dengan peserta didik, atau bahkan peserta didik dengan para guru, para tenaga administrasi sekolah, dan kepada kepala sekolah. Itu sesuatu hal yang sangat baik yang perlu terus dikembangkan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa budaya positif atau kebiasaan yang baik juga itu yang lainnya, misalnya kebiasaan mengawali pembelajaran di jam pertama dengan tadarusan, itu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai religius daripada peserta didik yang ada di kita dan seluruh warga SMA Negeri 2 Garut. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya di dalam hal gotong royong apa? Misalnya gotong royong di dalam membersihkan kelas yang dilaksanakan oleh para peserta didik, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa terus dipertahankan dan dikembangkan di SMA Negeri 2 Garut dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Garut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kegiatan calon guru penggerak ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di negara Indonesia. Nah, awalnya maka kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, maka kemudian ada yang dinamakan dengan guru penggerak. Nah, kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini kementerian merasa sadar bahwa untuk meningkatkan
mutu pendidikan yang pertama harus ditingkatkan itu adalah kualitas dari tenaga pendidiknya. Nah, kegiatan-kegiatan ini maka kemudian saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut sangat bersyukur, kemudian sangat mendukung kepada para guru yang kemudian ikut serta untuk mengikuti kegiatan salon guru penggerak, sehingga nantinya akan menjadikan komunitas pembelajar yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Garut ini, sehingga insya Allah bahwa harapan kita bahwa sekolah kita yaitu SMA Negeri 2 Garut akan menjadi sekolah unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, sehingga menjadikan sekolah yang akan dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan para putra-putrinya untuk dididik di SMA Negeri 2 Garut. Dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik, Bapak harapkan bahwa nanti akan terus ada tenaga pendidik atau guru yang ikut lagi mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini untuk yang lain-lainnya. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk sambutan dari saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut. Saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi materi budaya positif ini, kemudian kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 2 Garut, selamat mengikutinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan hal ini, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di dalam memberikan layanan kepada para peserta didik. Ditutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rozak Mulyana SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Iib Kahfi MPD. Kepada Bapak Iib Kahfi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan pada hari ini saya bisa hadir dan tampil untuk menyampaikan hasil dari kegiatan guru penggerak tentang budaya positif. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang begitu menjadikan pemicu motivasi kita untuk menjalankan kegiatan budaya positif di sekolah kita. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan untuk dapat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif, khususnya untuk kegiatan calon guru penggerak. Kemudian juga mohon maaf sebelumnya kalau pada hari ini juga memang kondisinya tidak begitu fit, suaranya agak seperti Mang Barna ya, seperti pada radio RSP Garut. Jadi mohon dimaafkan. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, saya mohon untuk kita bersama-sama hari ini menyaksikan apa yang saya paparkan dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan di guru penggerak, terutama untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan acuan atau contoh lah untuk bisa dilaksanakan di sekolah kita, dan kita bisa budayakan kegiatan ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Baik, kita mulai saja tentang budaya positif. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas tentunya ya. Kalau tidak ditugaskan tidak begini. Kemudian yang kedua adalah untuk menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, pada hari ini saya tidak bisa ikut sertakan semuanya. Satu, keterbatasan waktu yang memang guru sebagian juga bertugas.
yang kedua biaya tentunya ya. Kemudian juga mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Nah, kemudian apa budaya positif ini? Budaya positif ini adalah mulai dari satu perubahan paradigma belajar, nanti yang akan dipaparkan di slide berikutnya. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi, hukuman, penghargaan. Kemudian yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini disingkat KHD. Punten. Kasadayana pilih teuningan KHD Ki Hajar Dewantara. Singkatan. Pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai ini. KHD juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi saya singkat bahwa anak itu sudah punya bakat yang dibawa secara lahir gitu ya. Dan itulah yang tanggung jawab kita untuk memupuk segala bakat yang dibawa sejak lahir untuk menjadi manusia tentunya di masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan budaya positif, yang pertama tadi adalah perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru menurut kalimat ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah SMA 2 Garut kemarin sudah melaksanakan P5. Jadi mungkin ini sudah diterapkan di sekolah ini. Bagaimana anak-anak membuat sebuah kreasi, menjalankan sebuah kegiatan yang memang mereka senangi gitu. Bukan dipaksakan harus A, B, C, D, tapi mereka juga punya keinginan sendiri. Kemudian para guru di sini memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan mereka di sekolah ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan kekuatan dan kesenangan hati dari masing-masing anak di sini. Nah, sekarang ada sedikit kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu peserta diseminasi. Di sini cobalah buka, pekerjaannya itu adalah cobalah buka, tapi jangan coba-coba buka baju bukan celana. Aku nanti saja, ini bukan cerita ya. Mohon maaf. Saya akan bacakan dulu bagaimana cerita cobalah buka ini. Nanti kita akan lakukan praktek bersama-sama ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tentang orang A. Sekarang yang B. Tugas B atau temannya nanti ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mohon maaf ya dalam tanda kutip menggodanya nanti, menggelitik, bahkan menawari Anda uang misalnya ya, agar si A itu bersedia membuka kepalan tangan. Ya.
Dalam kegiatan ini, nah ini ada pertanyaannya, sesungguhnya siapa yang membuat kontrak? Nanti ada pertanyaannya di bawah. Mari kita lakukan bersama-sama kegiatan tersebut. Ya, waktunya cuma 1 menit, tidak lama, boleh lebih sedikit ya. Tetapi mohon berpasangannya laki-laki dengan laki-laki. Karena tadi ada yang menggoda itu nggak boleh ya. Nah, itu jaga ini abang. Mohon maaf ya. Jadi silakan cari teman. Pak Jenny, tolong jangan melamun saja ya, ada yang punya kakak saja. Dah, dua. Siapa yang mau jadi A? Acung dulu yang mau jadi A. Bu Epi sini sama Ibu. Asep. Asep. Adi. Ada Asep Lanlan ada? Ada Adi, ada Asep Dadang ini. Asep Dadang sama Asep Jami ya. Yang A, yang B mana yang B? Saya. Nah, sekarang Asep. yang A, kepalkan tangannya. Anggaplah di sini ada barang yang berharga, misalnya uang 100.000 lah. Kemudian yang B, yang B. Silakan melakukan usaha-usaha supaya tangan ini terdekat, silakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, silakan mulai. Terima kasih. Pak Adi masuk lagi Pak Adi. Sekarang dibalik. A jadi B, B jadi A ya. 1, 2, 3. Pak Adi teman ini Pak Adi. Ya, terima kasih. Sudah cukup ya. Bagaimana bahagia Ibu Bapak? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Ya. Oke, siapa yang mau berkomentar dulu? Satu orang saja mewakili. Langsung saja berdiri. Siapa yang mau dari kegiatan yang barusan sedikit kaitkan dengan pertanyaannya? Siapa yang mengontrol tangan tadi gitu kan? Apakah diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ternyata memang segala sesuatu perbuatan itu kita merasakan dari kegiatan tadi, bukan orang lain sebetulnya. Kita akan mengambil botol saja seperti tadi, itu bukan orang lain. Tapi kontrol dari diri kita bisa mengambil air, membuka tutupnya, meminumnya, bukan dikontrol oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Tolong kontrol ya kehidupan kalian masing-masing. Jangan sampai menggoda saja. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya. Di sini ada kalimat ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu ilusi. Sebetulnya murid tidak harus dikontrol oleh guru, harus A, harus B. Kita kan sudah diposisikan menjadi fasilitator untuk model di kelas itu. Mereka akan berjalan sendiri tanpa ilusi. Dia akan mengontrol dirinya dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan sekali-kali dipaksa untuk belajar dengan kontrol dari kita. Karena tidak bisa dipaksakan. Tetapi kalau suatu etikanya belajar sudah muncul dari murid, kontrolnya sudah dari siswanya sendiri, itu akan berjalan dengan baik. Mohon maaf ya, ini saya saja. Jadi Golden West saja. Mario. Ya, selanjutnya ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ada itu juga ilusi. Siswa itu salah di mata kita itu selalu salah.
Tujuannya benar bahwa siswa agar disiplin, akan berbuat lebih baik lagi. Tetapi seseorang yang selalu disalahkan nanti akan muncul karakter lain yang tidak diharapkan. Ya, pada akhirnya merasa takut atau mungkin di belakang kita dia akan melawan. Gitu. Nah ini ilusi juga sebetulnya, kritik atau membuat siswa selalu bersalah atau anak selalu bersalah. Selalu apa yang dilakukan itu salah, tidak sesuai dengan harapan gurunya. Kalau guru sudah selalu merasa salah, anak gugur ke tugas salah, telat sedikit salah. Mohon maaf agak catur ya. Ini sebetulnya adalah akan membangun karakter baru yang nantinya tidak diharapkan dan tidak akan sesuai dengan kodrat. Selanjutnya adalah ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Ini juga sama ya. Jadi penguatan positif itu Bu Nuri kemarin itu kita contohkan dengan apa ya? 5S. Nah itu ya 5S itu juga ya. Nah ini juga kontrolnya juga harus muncul dari anak. Ya. Jangan dipaksakan anak itu harus bersalaman. Misalnya tidak boleh dipaksakan, tapi diberikan teladan. Diberikan karena dia akan mengontrol dirinya dan mengikuti kegiatan bersalaman bukan karena paksaan dan aturan. Tapi muncul bersalaman itu kontrol dirinya dan itu sikap positifnya adalah menghargai orang lain. Jadi harus tumbuh dalam dirinya, bukan salaman karena aturan, karena kewajiban setiap pagi harus salaman. Positif kan itu salaman itu. Tapi kenapa jadi karakter yang tidak baik? Karena ada aturan yang memaksa harus. Tapi sebaiknya diberikan teladan sehingga bersalaman adalah merupakan kontrol dari dalam diri anak yang tumbuh untuk bisa menghargai orang lain, termasuk juga mengucapkan salam. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Senior lah, saya senior, itu junior sama saya, itu sikap saya. Nah itu tidak boleh, ya. Merasa diri senior, merasa diri paling tua, kemudian ini merasa orang baru dan saya berhak terhadap orang-orang yang baru datang karena usianya masih di bawah, pangkatnya masih di bawah, tidak boleh. Semua manusia punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Cuma mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita ada etika yang harus dikontrol dalam dirinya. Itu saja. Ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke disiplin positif. Apa arti dari disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu bisa dalam bentuk aturan yang tertulis atau teguran lisan secara langsung. Menegakkan disiplin itu kalau di sekolah, ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi intrinsik itu dari dalam dirinya. Ya, setelah diberikan keteladan positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, di sekolah memang sudah ada peraturan yang harus dipatuhi. Nah ini nanti di dalam slide berikutnya, apakah peraturan ini sudah sesuai dengan kontrol diri anak atau belum, sehingga ada beberapa peraturan yang selalu dilanggar sekolah. Nah, mari kita nanti di slide-slide selanjutnya akan menelaah tentang itu, ya. Nah, selanjutnya perhatikan ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin,
Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut KHD, mardika iku jarwanya, mohon maaf nih, saya bukan orang Jawa, agak susah katanya. Nora mau ngelepasi pangaran bahasa bisa baca bahasa Jawa. Ya, artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita sering dengar merdeka sampai kurikulum juga merdeka. Apa sih kurikulum merdeka ya yang harus kita banyak belajar. Di sini ada kalimat ternyata cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri bukan berarti kebebasan yang sewenang-wenang sebetulnya. Ada aturan yang tetap harus dibuat untuk menjaga sikap-sikap kita sehingga mengarah ke kemerdekaan yang positif sebetulnya. Bukan semena-mena dalam hal ini ya. Ada foto di sampingnya. Itu adalah foto gambaran belajar pada saat zaman kolonial. Kita mungkin sudah banyak pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran zaman kolonial, dan YouTube juga banyak ya. Sekarang itu media sosial juga banyak menceritakan itu. Atau mungkin pernah dulu belajar bagaimana guru kita menceritakan belajar pada saat zaman penjajahan. Disiplin itu benar-benar diterapkan oleh gurunya. Tapi bagaimana dengan anaknya? Rasa takutnya luar biasa ya. Ini orang tua kita itu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Yang sekarang saja jauh sekali berbeda. Sekarang anak lebih merdeka dalam belajar sebetulnya dibanding dengan zaman kolonial. Yang memang ketika mendengarkan suara sepatunya juga sudah takut katanya. Gitu ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan merupakan sifat-sifat manusia yang ingin dicapai setiap individu. Ingin adil ya, kita juga kan ingin dapatkan keadilan. Kemudian harus juga tanggung jawab, ada integritas, ada rajin, syukur, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kejujuran. Ya. Ini adalah merupakan bukan sifat baru, memang sifat yang sudah ada dalam manusia. Ya. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai kebajikan yang memang harus tumbuh juga yang harus kita sediakan ya di murid kita. Nilai-nilai kebajikan tadi di dalam kurikulum sekarang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ternyata ini sangat relevan dengan pembentukan karakter sifat dengan profil pelajar Pancasila. Nilai pendidikan mana yang relevan itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai-nilai tadi itu akhlak mulia. Berkebinekaan global, ini kalau saya jelaskan satu-satu ya. Karena kita juga sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi tentang kurikulum merdeka dari profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Saya katakan tadi sebelumnya di sekolah kita sudah melaksanakan proyek kelima. Inilah profil Pancasila yang sudah dijabarkan dengan kegiatan siswa kemarin. Itu di mana mereka bisa membuat sesuatu, kemudian sesuatu bermanfaat dan digunakan untuk kebutuhan. Ya. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Nah, ini ada lagi cerita tentang kasus. Saya minta nanti ada satu orang yang bisa menceritakan kasus ini, bagaimana hasil nalar ibu bapak guru yang ada di sini ya. Pertanyaan pemantiknya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Asep Dodi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tahu Doni ya? Dari cerita ini, dia seorang siswa yang suka maksa ke teman-temannya. Ada yang di sini seperti Doni? Ada. Doni marah. Ada 2 orang nih. Silakan kalau begitu yang mewakili Doni siapa? Mau cerita ya, bagaimana sikap Bu Ambar ya, tapi kan Ya. jika Anda Ibu Ambar, nanti pergerakannya seperti ibu-ibu ya. Karena ini Ibu Ambar. Apa yang akan Anda lakukan? Mangga. Berdiri. Ya, boleh berdiri. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ambar. Kalau menurut saya sebagai guru di kelas 2 SD, ya, lihat dulu lingkungan Doninya itu, gitu kan. Lihat dulu keluarganya, mungkin karena dari keluarga, awalnya dari keluarga, dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dia melakukan seperti itu. Ya, mungkin karena kalau sebenarnya kalau kira-kira minta bekal mah nggak terlalu ini ya, tapi mungkin dia di lingkungan keluarganya itu udah terjadi mungkin seperti itu. Jadi dia mencontohkannya ke teman-teman sekolahnya. Jadi latar belakangnya dulu. Ya, latar belakangnya dulu dilihat gitu kan. Kalau udah dilihat ada masalah gitu, berarti kita diskusi dengan orang tuanya dulu. Ya kan? Setelah diskusi mungkin orang tuanya juga kan menasihati Doni itu sendiri, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah tepuk tangan dulu. Jadi kata rekan kita sebagai guru, sebagai Bu Ambar di sini tidak ujung-ujung panggil Doni marah sebagainya. Kamu nggak boleh. Tapi punya cara tersendiri. Dia melakukan pendekatan terlebih dahulu, mencari latar belakang kenapa Doni bersikap begitu. Bagus, terima kasih Pak Chef ya. Oh, dari Abi kan guru kelas 2 SD. Pakai. Ya Bapak. gitu. Abi Bapak. Mulai di sana. Kita lanjut ya. Terima kasih. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Satu, kebutuhan survival. Survival itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah makan. Ternyata berdasarkan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ini udah tergambar di Doni tadi. Kenapa Doni pengen makanan yang lain? Ternyata kebutuhan dasar sebetulnya, tapi sikapnya yang harus seperti tadi kita perbaiki dengan cari latar belakang. Ya, cara untuk mendapat makanan kan gak boleh maksa, gak boleh mencuri, mengambil hak orang lain gitu ya. Kalau kebutuhan makannya betul kan? Boleh, karena itu kebutuhan dasar kita manusia. Itu ya, seperti ngaliwat makanya. Kemudian kebutuhan love and belong, cinta dan kasih sayang. Doni yang bersikap demikian sebagai guru, kita nggak boleh hidup kesal, panggil, carekan, tunjuk-tunjuk gitu ya. Nggak boleh. Disayang dulu, nggak usah dicium, disayang saja. Berikan kasih sayang, berikan kedekatan sampai dia mau terbuka dengan perilakunya. Sehingga kita sebagai guru bisa memperbaikinya secara perlahan tanpa menyakiti perasaan siswa atau murid. Ya. Kemudian kebutuhan freedom, apa tuh? Bebas. Ini memang sengaja kurang satu supaya Anda bisa mengkoreksi kesalahan saya. Nah, kebebasan. Kenapa Doni tadi berbuat semena-mena? Ternyata memang sifat dasar manusia ini, Bu Imam putarnya karena memang itu guru PKR ya. Ini dibahas juga kebebasan. Ternyata sifat dasar manusia itu bebas melakukan apa saja, itu sifat dasar. Tapi sifat dasar ini harus menjadi sifat positif. Nah itu saja yang harus kita galinya. Nah itu soal ya, silakan.
keputusan. Silakan sambil dimakan saja ya, nanti sisakan untuk saya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan fun. Apa itu? Pan. Nah, kan bisa disalin. Mungkin Doni mengambil makanan tadi secara paksa ke teman-temannya, begitu. Mungkin dia merasa senang dengan perilaku. Dan itu merupakan sifat dasar manusia. Kita senang makan, senang ketawa, senang, semua senang. Tapi ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam sifat-sifat dasar. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, kebutuhan faktor kekuatan. Doni ingin menunjukkan saya yang berkuasa di situ. Itu kan kebutuhan dasar manusia. Tetapi yang harus jadi kekuatan positifnya itulah yang harus dibangun. Sebetulnya ditempatkan di mana kebutuhan kekuatan itu. Bukan harus memaksa mengambil hak orang lain untuk kita, supaya orang lain takut dan mau memberikan kepada kita. Ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, minta izin minum dulu. Freedom. Bebas. Long and below. Kium. Mangga sambil lanjut saja, masih ada waktu ya. Selanjutnya tentang motivasi. Ada cerita lagi nih kawan-kawan ya. Sering bercerita. Ya memang di Mawur 14 itu banyak cerita ya. Pertanyaan teman-temannya, sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Oh iya. Coba ini ya, ini mah untuk dicermati saja lah. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur? Gak usah dijawab, dirasakan saja sampai meresapi hati sanubari. Yang kedua, apakah ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah yang berprestasi? Ini kalau kedudukan kepala sekolah. Next. Ya tadi hadir. Ya, ya. Ya, terus. Apakah ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Misalnya begitu ya, mohon maaf nih Bapak tiap mengajar mau meeting, ya padahal mereka juga kehilangan. Nah itu bagaimana ya? Ini salah satu cerita dari motivasi. Kemudian dia dikhusus dalam bukunya Restructuring School Discipline dinyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ya, di dalam diri kita selalu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kebutuhan dasar juga sebetulnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga apa yang kita lakukan selalu ada harapan ini yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ada kepercayaan orang lain kepada kita yang tumbuh. Jika kita ya, hadir dalam suatu tempat, gitu ya, untuk mengikuti kegiatan. Motivasi intrinsik ini motivasi dalam diri. Pertanyaan reflektifnya. Cerita lagi ini saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, tahu ya? Ya beda lah, karena nggak bisa baca ya. Dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Bahagialah itu mengekspresi wajah seseorang ketika bisa melakukan sesuatu dan berhasil. Semeringah gitu ya. Jadi mungkin itu akan dirasakan oleh kita juga.
selanjutnya, motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbentuk di dalam diri saat kita melakukan sesuatu tanpa adanya reward dari lingkungan. Ya, kalau muncul dari kita tanpa ada penghargaan itu juga kita akan melakukan, akan termotivasi lah ya, dalam sesuatu. Motivasi intrinsik mengacu pada alasan mengapa kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk kepuasan dan kenikmatan yang muncul dari dalam diri. Ini kan menurut teori salah seorang begitu ya. Yang ini teori ini menggambarkan secara umum. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam pribadi siswa, nah motivasi intrinsik ini memang harus muncul dari siswa. Kenapa? Kalau tidak muncul juga dari siswa, ketika dalam pembelajaran untuk melakukan sebuah inovasi atau inisiatif dari siswa dalam belajar agak susah kalau ini tidak dibangun motivasinya. Ya, maksudnya di sini kita gambarkan ke statistik atau ke dalam murid. Jadi bagaimana kita bisa membelajarkan suatu materi dengan gairah? Satunya adalah motivasi yang harus muncul dulu dari dalam diri anak. Nah, cara-cara ini adalah kewajiban kita untuk mempelajari bagaimana membangkitkan motivasi yang harus muncul dari dalam dirinya anak sendiri. Kalau tidak muncul, kita dengan strategi apa, model apa juga, dia juga sudah tidak termotivasi kan untuk mempelajari sesuatu. Tapi kalau sudah muncul motivasi dalam dirinya untuk wah saya butuh dengan ilmu itu, saya harus bisa belajar dari ibu itu, pelajaran matematik misalnya, pelajaran fisika. Kalau sudah muncul dengan tenaga dari dalamnya, semuanya akan berjalan dengan baik. Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Saya tanya nih ke Bapak Ibu, Bapak pernah melihat hukuman di sekolah ini kan? Ada ya, ada. Tapi caranya beda-beda gitu kan ya. Caranya kita nggak suka bercerita ya. Nah, apa yang kita lihat di sekolah ini, apakah sudah sesuai dengan harapan pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Apakah anak itu atau zaman dulu waktu penjajahan belajar itu harus seperti itu? Kembali ke zaman kolonial seperti itu. Memang jalan selesai, gitu ya, jembatan selesai, dan kita rasakan sampai saat ini. Tapi berapa korban yang dipaksa untuk bekerja di situ, dan apakah mereka melakukan itu dengan ikhlas? Kan tanpa penghargaan, paksaan kan pada zaman-zaman itu. Tapi kita sekarang bisa menikmati dari hasilnya mereka. Apakah hasil pembelajaran itu harus seperti itu dan orang lain yang menikmatinya? Tidak bisa kan? Orang yang membentuk sebuah produk juga harus senang. Kita yang menikmati produk juga harus senang. Gitu ya. Bukan hasil dari suatu kerja yang dipaksakan atau sesuatu yang bisa membuat seseorang itu muncul dari rasa takut dan sebagainya. Ini juga ada cerita lagi ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ibu Ci ini ada kejadiannya seperti itu, ada anak yang kurang bisa matematik, gitu ya. Banyak ya di kelas itu banyak. Ini ada cerita juga ya. Pada saat guru matematikanya Pak Semo menanyakan pertanyaan pada IPA, dan IPA menjadi gugup, luas karena tidak bisa. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Semakin takut mungkin anak itu, semakin gemetaran. Belum lagi tasnya sudah jatuh, takut kena marah lagi. Nah, ini macam-macam ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan, disengserikeun lagi oleh teman-temannya. Sudah takut, gugup ya, ditertawakan. IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan. Disuruh lagi pas nanti, ayo IPA ke depan gitu. Sudah ditertawakan, sudah dengan takut, gugup gitu ya, suruh ke depan. IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kebayang ya? Ya. Kelas makin gaduh. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Hukumannya itu karena nggak bisa menjawab, berbuat salah, isu ke depan ya suruh, itu hukuman.
Menurut Anda, tindakan pasifan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Uci boleh bercerita apa saja lah tentang kasus ini ya, sedikit gambaran di kelas atau bagaimana, atau dengan tingkat pasiran itu bagaimana menurut Uci? Nggak apa-apa ditunjuk langsung ya. Jangan-jangan seperti IPA saya Pak ditunjuk langsung. Mudah-mudahan. Ayo mangga, silakan. Berdiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan bahwa kalau misalkan IPA ini tidak dapat menjawab pertanyaan, nanti konsekuensinya IPA harus berdiri di depan dengan individu. Mohon maaf, wilayah tidak ada. Jadi kalau menurut pendapat saya, apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Karena sebelumnya mungkin Pak Seno tidak memberikan kesepakatan bahwa jika IPA tidak bisa menjawab, apalagi sampai gugup dan akhirnya menjatuhkan kelasnya, kemudian IPA disuruh ke depan untuk menunjuk hidungnya ya, itu tidak ada kesepakatan. Jadi menurut pendapat saya itu adalah sebuah hukuman. Ya, terima kasih, tepuk tangan Bu Uci. Jadi itu, saya tidak akan mengulas banyak ya, tapi sudah dipaparkan Bu Uci. Ternyata semakin banyak tindakan yang salah dari guru, bukan semakin baik sebetulnya. Dan itu gambaran ya, cerita ini gambaran. Apa kita akan seperti Pak Seno atau kita akan menjadi orang yang lebih baik di kelas gitu ya, sebagai guru yang menjadi teladan. Ya, terima kasih, lanjut Bu. Nah, ini pengertian mengenai hukuman ya. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Kemudian kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Kemudian penghargaan adalah sesuatu yang diterima sebagai balasan dari pekerjaannya. Penghargaan adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi. Diberikan penghargaan itu bisa saja naik, bisa saja hancur gitulah. Ulah KPB nyokeun disiram oh ranking 1, ternyata teknologi Indonesia tertinggal ya. Kalau juara biologinya mah iya kan ya. Iya. Itu kan tingkat internasional, tapi kan fakta di sini juga kita harus lebih meningkatkan. Restitusi merupakan proses menciptakan keadilan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini ada istilah baru kalau yang belum CGP ini ya. Kalau sudah CGP ini udah tidak aneh ya. Restitusi nanti kita bahas di slide berikutnya. Lanjut. Perbedaan konsep disiplin gagal. Nah, ini ada disiplin gagal. Disiplin tapi ternyata gagal, nggak disiplin ke teh gitu ya. Nah itu. Ini ada hukuman, itu ada penghargaan. Hukuman menyakitkan. Hukuman itu kan menyakitkan gitu. Tidak nyaman, murid takut dan menyembunyikan masalahnya Bu. Murid rendah diri. Penghargaan tidak efektif katanya. Merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ini yang gagal judulnya. Ya. Merampas hak menghargai diri sendiri. Ya, ini kalimat sebagai gambaran saja, nggak dibahas satu-satu. Lanjut, masih banyak slide-nya soalnya. Perbedaan konsep disiplin sukses. Nah, ini diganti yang tadi apa? Nah, hukuman dan penghargaan tadi konsekuensi dan institusi sekarang itu diganti dengan cara ini kalau di program ini. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkala, stimulus respon, murid menghormati peraturan selanjutnya. Restitusinya penguatan jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bertanggung jawab dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada contoh hasil dari kegiatan restitusi. Lanjut. Aduh, ada lagi nih cerita hasilnya. Gak apa-apa kan? Ya. Pertanyaan memantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, sekolah SMA makmur.
Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed. Ya. Jika Anda sebagai pendidik, apa yang akan Anda lakukan? Sebelah sini mungkin ada yang mau cerita. Cerita saja kalau posisinya sebagai Ibu Dewi. Ibu Dewi nih pas sekolah dapat pengaduan dari orang tua siapa? Bisa. Orang tua Tisa. Karena siapa? Karena anak. Nah, menjelek-jelekan Tisa di sosmed. Ya. Kira-kira jadi kepesaran kena kumaha. Siapa nih? Bu Ima mau cerita tentang ada kasus yang serupa di kelas atau tidak? Belum ada. Tapi terbayangkan? Terbayang ya. Silakan nanti posisikan diri ibu bapak semua sebagai Ibu Dewi. Kalau mendapatkan masalah demikian, kira-kira apa yang harus dilakukan tindakan? Bagaimana dengan Tisa? Bagaimana juga dengan Hana? Ya, pakai kita harus si Hana saja yang harus diurus. Gitu kan ya, pertanyaannya kan gitu. Atau hanya Tisa saja yang kita upahan gitu ya. Kita perbaiki tanpa siapa, atau dua-duanya diberikan apa begitu. Dan kemudian juga kita harus menyampaikan apa ke orang tuanya supaya tidak terjadi dampak di kemudian hari. Nah, itulah tindakan-tindakan sebagai kepala sekolah yang memang harus secara baik. Lanjut Bu. 5 posisi kontrol. Menghukum. Ada guru yang selalu menghukum ya. Marilah 7 keliling mengerjakan PR, menghukum. Pembuat rasa bersalah. Apa yang dilakukan anak? Salah, woy. Salah gitu. Salah, ayo woy gitu lah ya. Kemudian ada juga yang menerapkan siswa jadi bahan, jadi teman gitu. Di dalam belajar itu gitu. Jadi gimana lah penyampaian sebagai seorang teman itu. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau juga dicirikan dengan guru yang selalu melihat kejadian-kejadian di kelas itu. Dan kenapa kamu pegang-pegang pulpen? Pantau, ayo perhatikan ke sini. Ayo emang mantau kegiatan anak di kelas gitu disebut-sebut. Ya. Ada juga yang manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini di dalam guru kita posisikan sebagai pendidik ini kita harus di mana posisi kontrolnya menghadapi kasus-kasus siswa atau masalah-masalah yang ada di siswa. Lanjut Bu. Ini kecil nggak bawa kacamata, agak mundur sedikit ya. Di tabel ini digambarkan contoh penerapan kasus di 5 posisi kontrol. Identitas gagal, perilaku kontrol negatif, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kalimat yang diperbuat oleh gurunya seperti ini kata-katanya ya dalam tabel ini. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol positifnya bisa teman, bisa pemantau. Ya, bisa teman, bisa pemantau. Kalimat-kalimat untuk diperbuat gurunya ada di dalam tabel tersebut. Yang terakhir, identitas berhasil sukses adalah kontrol diri di manajer. Ini manajer agak tersendiri, beda. Kenapa? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kita untuk mengatasi masalah murid itu. Kita hanya membuat pertanyaan saja kepada siswa. Siswa yang bermasalah tidak secara umum karena ini kan juga tertentu siswanya. Dan guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu gimana tuh? Baik, apakah kamu mau memperbaikinya gitu kan ya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambar apa tentang dirimu. Jadi kalau yang manajer itu justru dibalikan lagi ke siswa, masalah itu bagaimana dia bisa memperbaikinya. Kemudian dia meyakini bahwa perbuatan itu salah, gitu. Kemudian dia mencarikan juga solusi atas dari keyakinan yang sudah dia buat. Gitu ya, di posisi manajer. Beda dengan yang lain-lain itu bisa kubur das salah ya teman teh kudu anu gitu kan ya. Nah, itu beda.
hasilnya di bawah untuk yang kontrol diri menguatkan atau watak atau karakter. Jadi dibangun sendiri oleh siswa dari perbuatan yang salah tadi. Lanjut tuh. Keyakinan kelas. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ada pertanyaan ya. Di sini juga ada pertanyaan. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu kan? Peraturan kelas ada nggak di kelas? Yang ada peraturan apa coba? Peraturan sekolah ya, secara umum ya. Apakah peraturan dengan keyakinan sama? Beda gitu kan ya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? 5 pertanyaan. Oke, kita gambarkan bagaimana keyakinan kelas. Lanjut Bu. Lanjut. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Kita lihat di sini lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak bagaimana gitu ya, nanti ada kalimat contohnya. Pernyataannya dipesan, dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk kalimat positif, maksudnya sedikit saja akan mudah diingat. Jadi tidak banyak. Kalau peraturan banyak ya, kalau keyakinan itu cukup 5 saja lah di kelas. Sesuai dengan kondisi kelas. Nah, kalau bicara keyakinan di kelas ini tentunya akan beda-beda karena gurunya banyak juga. Satu guru satu keyakinan, ini juga kemarin bahan diskusi juga. Ya. Kemudian semua warga kelas harus dilibatkan. Bagaimana prosesnya? Lanjut Bu. Tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Warga kelas bercurah pendapat, mencatat semua masukan, susun keyakinan kelas dari negatif menjadi positif, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat, sepakati oleh semua warga kelas. Mohon maaf ya, P-nya jadi E. Memang sengaja. Tempel di dinding supaya bisa dibaca dan diingat oleh semua warga kelas. Tinjau kembali setiap 1 semester sekali bila mana ada yang berubah atau ditambahkan lagi keyakinan kelas. Mohon maaf belum dibuka sesi pertanyaan, akan panjang soalnya ini banyak pertanyaan pasti. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas ya. Sampel saja. Jadi inilah yang tadi diceritakan bagaimana alurnya dalam membuat keyakinan kelas. Semua peraturan yang diinginkan tuliskan gitu. Semua tuliskan. Kemudian dibuat dalam kalimat positif dan dibuat lagi menjadi sebuah kalimat yang lebih singkat, berisi gitu kan ya. Karena tidak banyak poinnya. Nilai universalnya itu jadi berapa? 6 ya kan? Dari sekian banyak yang akan disepakati. Karena kalau terlalu banyak juga jadi menghafal, nanti siswa lupa lagi, oh kita harus apa. Kalau sedikit, oh kita harus menghargai orang lain. Apa yang menghargai itu? Contohnya itu ketika guru mengajar, memperhatikan dengan baik, bukan main pulpen, cutak-cutak pulpen gitu ya misalnya. Lanjut Bu. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah penawaran. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini gambar dari segitiga restitusi ya. Kalau ada masalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Mohon maaf ini kalau salah gitu ya. Dan selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Ya. Lanjut Bu. Contoh kasus. Ya ini saya Dino ini dan bagaimana penyelesaiannya untuk kasus ini tentang Dino. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih lanjut juga. Dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah Ibu Suci? Saya jawab saja di sini adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena Ibu Suci dalam melakukan penanganan kasus Dino ini sudah melaksanakan segitiga restitusi. Ya, sudah melaksanakan restitusi. Nah, ini adalah jawabannya.
apa yang dilakukan oleh Ibu Suti ya. Jadi di sini tergambar posisinya manajer, segitiga restitusi juga dijalankan. Nanti kalau ini karena waktu saya tidak bisa jelaskan, nanti bisa di copy ya filenya untuk menjadi gambaran Ibu Bapak nanti di kelas. Aja. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Tanya jawab karena tadi di tengah kita sudah juga tanya jawab dengan berbagai kasus normatifnya. Terima kasih atas semua dukungannya dan dapat hadir pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yangkah PMPD. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Apakah ada yang akan bertanya? Mungkin barangkali tadi satu orang ada yang akan bertanya, dipersilakan. Ya. Oh iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya tentang budaya positif di sekolah. Tadi saya tertarik dengan pemaparan yang 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol itu tadi ada hukuman, ada pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini maksudnya kita harus memposisikan kita di sini atau bagaimana maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menjawab. Terima kasih ya Pak Landan. Di 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah hal-hal yang selalu terjadi sebetulnya di kelas itu. Dan kita akan memposisikan diri di mana. Di CGP ini kita dilatih untuk menemukan posisi kita. Sebetulnya selama ini kita posisi menghadapi siswa masalah itu di mana gitu. Kemudian diberikanlah contoh-contoh kasus untuk memperbaiki posisi kontrol kita untuk menjadi lebih baik tindakannya terhadap siswa. Jadi dari pembelajaran itu ternyata ada posisi guru itu sebagai penghukum ternyata. Tadi sudah saya katakannya. Ada juga yang pembuat rasa bersalah. Ada juga yang jadi teman guru teh gitu ya, posisinya itu di kelas itu. Kemudian juga ada yang memantau, yang pemantau tadi sudah dicontohkan. Nah, di dalam kegiatan CGP ternyata ada satu posisi yang bisa dijadikan acuan atau contoh untuk kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menanggapi masalah. Ini di kasus pemantik tadi yang terakhir yang saya tidak bahas terlalu lama karena waktunya terbatas. Manajer di mana kita memposisikan diri sebagai manajer itu apabila ada kasus di siswa itu menemukan sendiri kasusnya, mengakui sendiri, kemudian memperbaikinya dan bisa menemukan karakter yang baru di siswa itu supaya tidak terjadi lagi kasus yang sama. Kalau yang salah, ini peraturannya misalnya ya, kemudian ini hukumannya. Nah itu kalau penghukum sudah ada aturan yang jelas, kemudian siswanya dihukum dan diberikanlah sanksi. Ini mah enggak, ditanya siswanya secara baik-baik. Pak Asep tadi juga latar belakang gitu. Kemudian dia menemukan kalau sudah tadi dibuat keyakinan kelas, apakah tindakan yang tadi dilakukan itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat yang tadi? Oh salah ternyata. Oke. Kalau memang salah, bagaimana kamu bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut? Dikembalikan ke siswa. Nah siswa sendiri yang akan mengontrol dirinya. Nah tindakan guru seperti tadi itu posisinya manajer di dalam contoh yang telah dipelajari dalam modul 1.4. Kita sakitu Bapak Abdi nuju diajar kene sami oke. Kita sharing saja bahwa kita harus memposisikan di mana atau sementara ini kita posisinya di mana, inilah pelajarannya. Itu ini gambarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.